Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam dialog kita malam hari ini. Saya ke Pak Andreas terlebih dahulu. Kalau misalnya memang upaya makar ini terjadi, menurut Anda siapa yang diuntungkan sebenarnya? Ya, ya orang yang mempunyai agenda itu gitu. Jadi hanya pucuk pimpinan gerakan tersebut atau orang yang politik mempunyai, yang pasti yang paling banyak dirugikan adalah kita bangsa Indonesia ini gitu. Artinya ya kita akan saling curiga mencurigai, terpecah belah, diadu domba. Sementara persoalan atau orang-orang yang mempunyai kepentingan ini mungkin tidak berkepentingan langsung terhadap persoalan yang isu yang dibawa itu, isu yang dimunculkan, tetapi dia mempunyai agenda-agenda lain di balik itu gitu. Nah, itu yang diuntungkan gitu dengan prosesnya. Jadi istilahnya apa, ada orang yang ingin mengail di air keruh gitu kan. Nah, itu ya para pembuat dan perencana makar seringkali mengail di air keruh itu gitu. Iya, kalau misalnya kita lihat ada beragam upaya yang dilakukan oleh Presiden saat ini dilakukan ya, upaya bertemu dengan tokoh ulama, juga dengan ketua umum partai politik. Nah, ini apakah semacam sinyal-sinyal yang diberikan oleh pucuk pimpinan kita? Ya kalau saya sih lihat ya untuk paling tidak membuat ini menjadi lebih jelas gitu, mengclearkan gitu apa kekeruhan yang dibuat gitu kan, dengan isu yang simpang siur di media massa, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, jadi kekacauan anarkisme informasi ini coba untuk diarahkan ke ini persoalan yang sebenarnya itu apa gitu. Nah itu yang saya lihat apa yang dilakukan oleh Presiden dengan berbicara, berdialog. Ada kelebihan dari Pak Jokowi kan, ya kalau kita bilang belusukan ya itu secara belusukan politik yang beliau lakukan di antara elit-elit ini untuk dalam rangka ya membuat situasi ini menjadi paling tidak orang bisa melihat yang benar tuh yang mana sih persoalan ini gitu. Okay. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri dan Pak Panglima hari ini ya istilahnya untuk mempertegas gitu bahwa ini loh situasi yang kita hadapi sekarang ini gitu, sehingga kemudian ya masyarakat bangsa ini bisa melihat paling tidak mempunyai informasi awal yang cukup, tidak terjebak secara emosional di dalam upaya anarkisme informasi yang dikembangkan yang kemudian bisa mengarah pada upaya hidden agenda yang dibuat oleh para pembuat makar, perencana makar ini gitu. Kalau Anda melihat sebagai pemerhati politik bagaimana? Apakah memang saat ini sekarang ada konsolidasi yang dilakukan oleh Presiden dalam rangka untuk mengantisipasi upaya makar ini? Saya kira Presiden sudah dengan taktis dan tegas, juga jelas mengklarifikasi situasi dan coba mendengar dari masyarakat secara langsung, juga dari tokoh-tokoh, organisasi-organisasi, sebetulnya apa yang ada di alam pikiran dan di aspirasi mereka. Saya kira Presiden sudah cukup detail dalam hal menjaring dan mensortir informasi. Dan saya kira untuk sampai pada kesimpulan bahwa ada risiko yang lebih besar dari sekedar memberikan hak-hak demokratis warga menyampaikan aspirasi, unjuk rasa atau menyampaikan opini tertentu gitu misalnya, ada risiko yang harus diantisipasi. Itu jangan salah, risiko yang terbesarnya adalah kalau itu sudah melampaui batas dan mengancam eksistensi negara dan pemerintahan yang sah, maka di situ hak-hak demokratis warga itu harus dikalahkan untuk mendahulukan keselamatan negara. Dan saya kira antisipasi semacam itulah yang sekarang sedang ditunjukkan oleh pemerintah dan oleh aparat keamanan. Oleh karena itu harapannya masyarakat mendengar dengan jelas dan menyelami saran dari Presiden untuk memikirkan kembali, juga juga peringatan dari polisi dan tentara bahwa risiko itu ada, dan ketimbang masyarakat yang tidak cukup tahu dengan isu apa yang sebetulnya sedang digulirkan atau agenda apa yang sedang mereka perjuangkan, maka lebih baik mereka diam di rumah saja, beraktivitas seperti biasa dan tidak usah
terlibat di dalam usaha-usaha pengumpulan massa, apalagi diajak untuk misalnya menduduki DPR atau membuat aksi-aksi yang disebutkan Kapolri sudah melampaui kenormalan hak demokratis yang diberikan oleh undang-undang. Baik, kita akan sapa dulu penelpon. Ada Pak Indra di Tomang. Selamat malam, Pak Indra. Halo. Ya, silakan dengan komentar Anda, Pak. Ya, selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau menurut saya sih, pemerintah itu yang harus dilakukan ada 5. Pertama adalah cepat, kedua tegas, ketiga terukur, akuntabel, dan humanis. Ya, kita lihat Erdogan. Erdogan itu dia melakukan apapun demi Turki. Karena dia tidak mau Turki itu seperti Libya, seperti Mesir, seperti Irak, Syria, Yaman, dan lain-lainnya. Jadi kuncinya adalah pemerintah harus tegas demi NKRI. Itu aja, Bu. Bapak-bapak, terima kasih. Terima kasih, Pak Indra. Ya, jadi pemerintah harus tegas. Nah, berarti mungkin masyarakat sebenarnya menunggu-nunggu apa sih sebenarnya tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah selanjutnya, Pak Andreas. Kalau misalnya tadi kita juga sempat memperbincangkan ini, kenapa tidak bisa ditindak langsung dalam hal ini bisa ditangkap? Karena kan tadi juga Pak Kapolri mengatakan sudah diketahui ada rapat-rapat dalam hal ini untuk mendukung upaya makar tersebut. Ya, tentu menyangkut momentum itu ya pihak aparat keamanan yang lebih paham lah gitu. Karena orang tuh ya dalam hal ini bisa ditindak lanjuti oleh pihak keamanan ya kalau ada tindakan yang dilakukan di situ. Nah, sebatas orang melakukan diskusi dan lain-lain ya itu hak orang untuk berdiskusi tapi kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya makar menjatuhkan pemerintahan atau di depan publik menghina simbol-simbol negara, nah di situ kan baru kemudian negara mempunyai wewenang otoritas untuk menindaklanjuti tindakan-tindakan yang melanggar hukum itu. Saya kira ini ya soal itu kan ya kita ini negara demokrasi gitu. Oleh karena itu bagaimanapun kita aparat keamanan pun tetap dalam melakukan tindakan itu harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Oke, Pak Apes, kalau misalnya kita lihat dari segi hukum tadi, apakah bisa pihak kepolisian misalnya menangkap orang-orang atau menindak tegas orang-orang yang melakukan rapat-rapat tersebut sebelum aksi dilakukan gitu, atau misalnya membatasi juga aksi demonstrasi tidak boleh menduduki gedung MPR DPR seperti itu? Dari sisi aspek hukumnya saya tentu saja tidak punya otoritas untuk berbicara aspek hukumnya. Tapi dari aspek proses politik demokratisnya, memang kalau sudah mengarah pada pengambil alihan simbol-simbol kekuasaan negara, ini DPR ini lembaga negara, lembaga salah satu dari 3 pilar kenegaraan, ada eksekutif, legislatif, dan judikatif. Maka saya kira sebaiknya memang tidak dilakukan. Itu salah satu simbol tegaknya sebuah negara bahwa ada institusi legislatif. Nah, kalau institusi salah satu itu diambil alih oleh massa, entah untuk tujuan apa, maka itu akan mematikan fungsi legislatif itu. Dan simbolnya sudah diambil alih, dan itu berbahaya gitu. Nah, itu sebabnya ketimbang nanti mengatasi masalah yang pasti sangat rumit, lebih baik mencegah dari awal bahwa ada batas-batas yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara, bahwa hak-hak demokratis yang bisa mereka lakukan sesuai undang-undang itu harus mereka patuhi juga. Itu tidak bisa seenaknya mereka melakukan misalnya pendudukan DPR misalnya entah untuk tujuan apa gitu. Karena kalau itu sudah dilakukan itu sudah jelas melampaui batas kewajaran demokratis yang dilindungi oleh undang-undang. Menyampaikan pendapat boleh, tetapi kalau memaksakan kehendak dengan cara kekerasan semacam itu, ya sudah melampaui hak-hak warga negara yang normal gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat sekarang adalah ada upaya makar, tapi mungkin nanti kita akan lihat sebenarnya efek kepada Indonesia seperti apa. Kita akan bahas nanti di jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami.